Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Iko Nurul Anggraini dari kelas S1 Audit Investigatif dari Universitas Teguh Bang Semarang yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum ke materi, untuk teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan bisa kuliah seperti semula, bertemu dengan teman-teman, karena kita sudah rindu dengan kuliah, rindu dengan kampus. Semangat buat teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan teknik audit investigatif, wawancara, dan interogasi. Yang pertama itu ada wawancara dan cara penerapannya. Wawancara itu merupakan suatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor itu harus menguasai teknik wawancara. Namun, demikian masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik auditor itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Jadi dalam hal waktu pelaksanaan wawancara itu dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung ataupun pada akhir audit dan sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan yang dilakukan wawancara. Jadi hal yang tepat itu pelaksanaan wawancara, auditor itu akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan. Yang selanjutnya ada wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi adalah bagian yang tidak terpisah dalam sebuah investigasi fraud atau kecurangan. Seperti umumnya pelaksanaan investigasi, salah satu tantangan terberat itu dari wawancara dan interogasi, yaitu waktu. Seorang investigator itu yang baik harus mampu membuat jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum wawancara dilakukan, terutama untuk case yang melibatkan karyawan atau nasabah atau pihak ketiga yang terkait dalam jumlah tersebut. Jadi apabila waktu memungkinkan, untuk saya pribadi lebih menyukai proses wawancara secara lisan. Itu dilanjutkan pemberian pernyataan tertulis oleh yang diminta keterangan dan ditutup dengan investigator dalam bentuk pembuatan BAP atau berita acara pemeriksaan. Alasannya itu sederhana. Yang pertama itu untuk melihat konsistensi dari keterangan yang diberikan, dan yang kedua itu terdapat informasi yang kadang tidak tersampaikan pada setiap sesi tersebut, sehingga informasi yang diberikan itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Setelah dilakukan telaah baru, itu dimulai dengan audit investigatif dengan tujuan itu untuk mengumpulkan bukti-bukti atau informasi dalam rangka pembuktian atas kasus yang terjadi.
Jadi informasinya itu harus sebanyak-banyaknya dikumpulkan, karena informasi itu merupakan nafas dan darahnya audit investigatif informasi tersebut untuk diperoleh melalui pengumpulan bukti-bukti. Lalu yang selanjutnya itu ada hal-hal yang dilakukan dalam wawancara. Hal-hal yang dilakukan dalam wawancara itu terdapat 4 kelompok. Yang pertama itu persiapan. Persiapan itu sebelum melakukan wawancara, apakah yang akan dilakukan dari awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhir audit. Hendaknya dilakukan persiapan baik dilakukan secara matang ataupun hanya secara insidensial saja. Ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama itu pemahaman atau tujuan dilakukan wawancara. Yang kedua, penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Jadi harus dikuasai dulu sebelum melakukannya. Lalu yang ketiga, alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Lalu yang selanjutnya itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu dalam pelaksanaan wawancara dapat memungkinkan menguasai teknik atau prosedur dan situasi atau kondisi. Tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara yang dilakukan itu tanpa prosedur yang baku ataupun ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama itu harus fokus. Jadi harus fokus pada materi wawancara meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali, sehingga pihak yang diwawancara tidak merasa tertekan ataupun terpaksa untuk memberi informasi atau tidak memberi informasi. Lalu yang kedua itu kesiapan. Jadi harus siap untuk membuat pertanyaan yang runtut dan tetap berkaitan dengan materi ataupun respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Jadi di sini pentingnya informasi dan kemampuan mendengarkan yang baik dibutuhkan. Jadi itu dibutuhkan pendengaran yang baik. Meskipun kendali wawancara tetap berada pada auditor. Lalu yang ketiga itu bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan, dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksud oleh pihak yang diwawancarai tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Jadi yang penting itu adalah mendapatkan informasi atau jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat. Lalu yang terakhir, yang keempat itu harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancara secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Di samping itu senantiasa mengantisipasi kejadian ataupun perilaku yang tidak diduga sebelumnya. Itu mampu mengambil keputusan yang cepat terkait dengan kelanjutan wawancara tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada dokumentasi. Dokumentasi dari hasil wawancara itu merupakan kunci utama yang merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapatkan. Tetapi analisis terhadap kemungkinan yang digunakan dokumen atau bukti wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan, itu ada beberapa hal pendokumentasian. Yang pertama itu bukti wawancara yang harus asli dan tidak rekayasa untuk dimanipulasi.
Bila perlu pencantuman tanda tangan dari pemberi informasi harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitas. Jadi tidak bisa berbohong. Lalu yang kedua, yang terakhir itu menggunakan media elektronik berupa rekaman suara atau gambar. Dapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara, jadi harus detail. Untuk pengambilan gambar lokasi sekitar wawancara dimuat dan tidak hanya wajah dari pemberi informasi, jadi itu juga perlu tanggal, lalu berupa rekaman suara. Lalu yang keempat, ada analisis, kesimpulan, dan interpretasi hasil wawancara. Dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara harus teliti, objektif, lengkap, dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Jadi itu harus buktinya itu harus lengkap, tidak boleh tidak lengkap. Lalu yang selanjutnya ada tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi dalam wawancara. Di sini ada beberapa tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi wawancara. Jadi makna sebenarnya dari ucapan-ucapan seseorang diperkuat atau diubah oleh sebagai saluran seperti gagapan, sikap tubuh, gerakan tangan atau mimik wajah, dan nada suara. Lalu yang pertama itu ada verbal channel, yaitu ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai, pilihan kata dan suasana kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam hal metode ini dinyatakan bahwa seseorang itu yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya itu terungkap. Lalu yang kedua itu paralegi. Lalu yang selanjutnya ada paralinguistic channel, yaitu ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya itu ucapan yang makna sesungguhnya itu berbeda dari apa yang keluar dari mulut paralinguistic behavior. Lalu yang ketiga itu ada non-verbal channel, yaitu merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah yang orang diwawancarai. Jadi setiap ucapan itu selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Jadi ketiga saluran atau metode semuanya itu digunakan untuk mengetahui adanya kebohongan. Lalu untuk keberhasilan dalam wawancara itu dipersiapkan harus dilakukan oleh audit investigatif. Ada beberapa keberhasilan dalam wawancara persiapan yang harus dilakukan oleh audit investigatif. Yang pertama itu auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Lalu yang kedua itu menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Yang ketiga mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Lalu yang keempat mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali itu tidak terlewatkan. Lalu yang kelima, yang terakhir itu mempersiapkan tempat untuk wawancara. Lalu yang selanjutnya ada pengertian interogasi dan cara penerapannya.
Interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri yang mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan investigasi itu disebut investigator. Sebelum melakukan investigasi, investigator itu sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan untuk suatu kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Jadi dalam melakukan investigasi, berbagai macam trik dan metode itu diterapkan oleh si investigator, mulai dari penampilan, sikap yang kadang lebih mirip al-ghujul ketimbang hamba hukum. Itu sangat menjebak, mengiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, memaksa, menyiksa sampai cuci otak itu tidak diperbolehkan. Istilahnya yang digunakan itu untuk mengakui suatu yang tidak ada menjadi fakta, sehingga tujuan investigasi itu bergeser dari yang ingin menyikap kebenaran menjadi suatu pesan. Lalu yang selanjutnya itu ada tujuan interogasi. Tujuan interogasi itu untuk mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi itu tergantung pada kejelian investigator untuk mengenai situasi, sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaannya tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Jadi investigator itu harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Jadi investigasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Keberhasilan investigasi itu diwujudkan dalam pengakuan yang bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya itu bersalah. Lalu yang selanjutnya itu ada langkah-langkah saat interogasi. Yang pertama itu direct positive confrontation. Itu pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator itu secara seksama. Jadi ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia itu bersalah. Jika memang dia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator itu tidak yakin akan kesalahannya, jadi ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikitpun, investigator itu menembakkan si pelaku tersebut sangkaannya secara langsung. Investigator itu mengkonfrontasi secara tersangka atau secara tegas. Jadi itu investigator itu mengawali interogasinya dengan pertanyaan yang mengesankan bahwa ia itu yakin bahwa tersangkanya itu memang bersalah.
Lalu yang kedua itu ada interrogation dan suatu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah itu adalah pembenaran untuk melakukan kejahatan. Tersangka yang bersalah itu melakukan pembenaran ketika sebelum melakukan kejahatan, tapi melemparkan kesalahannya itu menjauhi dirinya sendiri dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan atau naluri alamiah manusia. Jadi sebenarnya itu memperkuat pembenaran yang sudah disebut tersangka, karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Jadi tersangka itu menangkapkan them yang ditawarkan investigator. Jadi tersangka yang bersalah itu akan mendengarkan them ini dengan sesama. Sebaiknya tersangka yang tidak bersalah itu tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan tersebut dengan dirinya sendiri. Jadi dia itu tidak menangkap them yang dibicarakan oleh investigator. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga itu ada handling denials. Itu bagi investigator itu tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka tersebut. Jadi tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan. Jadi penyangkalan tersebut dapat dilakukan secara verbal, seperti tidak melakukannya. Jadi aku tuh tidak melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal seperti menggelengkan kepala. Jadi subjek yang menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhannya itu, penyangkalan pada dasarnya itu pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, atau keliru, salah, dan seterusnya. Lalu tahap penyangkalan itu merupakan tahap yang sangat menentukan. Jadi kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya itu akan sia-sia, karena dia tidak bisa menyangkal, karena dia sebelumnya tidak mempelajari penyangkalan dalam hal penyangkalan tersebut. Jadi ketika penyangkalan sudah ditangani, tujuan utamanya itu untuk mencegah tersangkanya meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatian dari tema interogasi tersebut. Jadi upaya investigator itu selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran tersebut. Lalu yang seterusnya, yang keempat itu ada overcoming objective. Jadi investigator berupa mengatasi benteng pertahanan. Benteng pertahanan itu sama seperti penyangkalan. Benteng pertahanan kodenya itu keberatan. Jadi tersangka yang melihat kebiasaannya dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan kebenaran. Dengan perubahan taktik tersebut, tersangka itu mengharapkan dapat mengambil
mengambil alih kendali dari percakapan, sehingga melemahkan keyakinan si investigator tersebut bahwa dia itu memang bersalah. Jadi perubahan taktik ini biasanya itu berupa pengajuan alasan tuduhan yang yang ditemukan investigator itu memang bersalah. Namun tersangka itu belum melakukan bukti-bukti bahwa dia itu tidak bersalah. Tapi tersangka tetap mengajukan dengan harapan yang akan memperkuat penyangkalannya tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersangka seperti disebut keberatan gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada keeping the suspect's attention. Itu tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Dia itu ingin mendominasi percakapan atau memang kendali dan mengatur dialog. Jadi apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalan yang melibatkan keberatan tersangka, maka dia tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan tersangka. Jadi tersangka dapat meninggalkan ruang profesi atau secara psikologis menutup diri dan mengabaikan semua tema yang diajukan investigator. Jadi kita mungkin pernah mengalami seperti contoh, kita kan sebagai mahasiswa pasti kita bosan mendengar kata-kata kuliah atau sebagai peserta seni gitu. Lalu yang selanjutnya yang keenam itu handling the suspect's passive mood. Itu investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini itu berarti tersangka percaya investigator itu jujur. Jadi investigator itu berusaha keras mencari kebenaran bahwa ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi pada tahap tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya yang tadi, karena tersangka sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Dia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk. Jadi bisa ciri-cirinya itu bisa dilihat seperti kaki lemas, mata terkaca-kaca, mentalnya itu berada pada titik rendah. Jadi ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mood, investigator itu berusaha mendekatkan buktinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Sekaligus investigator itu menyiapkan tersangka untuk alternative version. Lalu yang selanjutnya ketujuh, presenting the alternative version. Itu investigator itu menanyakan apakah ini pertama kalinya Anda melakukan kesalahan tersebut atau sudah kesekian kalinya. Jadi kalau ditanyakan itu kita harus menjawab jujur. Kalau misal kita sudah pernah melakukannya, ya kita jawab aja kita sudah pernah melakukannya. Kalau misal kita belum pernah melakukannya, ya kita bilang aja kalau kita belum pernah melakukannya. Jadi itu untuk pengakuan kesalahan. Kalau kita bersalah ya kita salah, kalau tidak ya tidak gitu. Lalu yang ke-8 itu ada
bringing the suspects into the conversation. Tersangka itu sesungguhnya sudah mengakui kesalahannya, jadi dia itu telah mengaku bersalah. Tersangka itu diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Jadi perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, atau keterangan mengenai rekening bank siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, atau motif tersangka atau lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir itu ada the written confession. Itu tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Untuk kita yang ada di Indonesia itu biasanya itu berita acara pengakuan atau dokumen, semacam dokumen itulah. Di Indonesia itu sering investigator itu sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Jadi pada akhir interogasi, tersangka itu diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Jadi kelemahan dari cara tersebut itu pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata atau kalimat atau bahasa tersangka. Kemudian tersangka itu menyangkal memberi pengakuan tersebut, jadi penyangkalnya itu lebih mudah diterima oleh orang-orang yang mendengarkannya atau berbicara di pengadilan, karena itu kalimat dan ungkapannya itu bahasanya itu berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara tersebut. Begitu. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan antara wawancara dengan interogasi. Wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini, tapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa dia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tidak pemeriksaan atau investigasinya. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri suatu wawancara. Yang pertama itu bersifat netral, tidak menuduh. Sifat netral dan tidak menuduh itu perbedaan utamanya itu antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator itu mempunyai alasan untuk dipercaya bahwa yang bersangkutan itu terlibat dalam kejahatan, akan tetapi dia itu telah berbohong. Akan tetapi investigator itu mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan itu terlibat dalam kejahatan, atau ia itu telah berbohong. Substansinya itu dengan cara yang ketika melakukan wawancara, dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh. Investigator itu dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Lalu yang kedua itu ada tujuan wawancara, yaitu mengumpulkan informasi. Jadi selama melakukan wawancara itu, investigator itu harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya, dan informasi yang mengenai perilaku
dari orang yang diwawancarainya. Contoh itu hubungan antara orang yang diwawancarainya dengan orang yang tentu dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa gitu. Jadi yang ketiga, yang selanjutnya tuh ada wawancara, biasanya dilakukan pada awal investigasi. Itu karena tujuan wawancaranya adalah mengumpulkan informasi. Tentunya semakin banyak informasi itu yang dikenai pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud atau kecurangan dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya gitu. Lalu yang keempat itu bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Itu pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang di kantornya atau dalam perjalanan dari tempat misal dari tempat kerjanya atau di saat dia melakukan pekerjaan. Jadi wawancara itu dilakukan dalam suatu ruang khusus biar tidak terganggu oleh orang lain. Lalu yang berempat itu bersifat cair atau tidak terstruktur. Jadi wawancara biasanya itu melompat dari suatu pokok ke pokok pembicaraan lain. Jadi sebelum wawancara dimulai, pemeriksa itu mempunyai gambaran mengenai informasinya apa yang ingin dikumpulkan. Jadi namun dia itu juga tidak boleh kaku secara kreatif. Dia itu harus mengembangkan pertanyaannya atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Jadi informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkannya. Jadi pemeriksa juga harus pandai membaca suasana. Misalnya itu untuk memutuskan atau menghentikan wawancara meskipun semua informasi itu belum didapatkan atau diperoleh. Jadi investigator itu harus membuat catatan mengenai formal interview yang dilakukannya. Jadi wawancara formal itu adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan. Bukan saja ada pendokumentasian, tetapi dia juga mencatat atas penyebabnya investigator memperlambat proses bertanya. Jadi mungkin investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarinya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaannya diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang telah dilepas dari senapan otomatis. Lalu yang keenam itu mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Jadi itu jangan sporadis. Sporadis itu kadang-kadang dicatat, kadang-kadang tidak dicatat. Mencatat secara sporadis itu juga memberi kesan kepada yang diwawancarainya. Bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh
investigator ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat. Jadi dia itu menjadi ekstra hati-hati untuk mencatat secara sporadis, akan menghambat arus informasi selama wawancara. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri suatu interogasi. Yang pertama itu ada bersifat menuduh. Bersifat menuduh itu seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi secara sukarela. Jadi kecuali apabila dia yakin bahwa investigator itu juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu pernyataan itu bersifat menuduh. Jadi investigasi dilakukan dengan persuasi yang aktif gitu. Lalu investigasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang itu telah berbohong. Jadi kalau interogasi yang dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator itu akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Soalnya itu untuk membujuk menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik atau membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama yaitu harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat investigator itu. Lalu yang kedua itu ada taktik membuat pertanyaan, bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus sangat tidak mungkin, karena investigator itu akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Jadi untuk membujuk menceritakan kebenaran, investigator itu menggunakan taktik membuat pertanyaan, bukan mengajukan pernyataan. Jadi taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh investigator. Lalu yang ketiga itu ada tujuan, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang melakukannya dan berapa jumlah atau nilai uang atau kecurangan. Jadi tujuan interogasi itu adalah mengakui yang sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, dan berapa jumlah atau nilai uang sebenarnya, dan seterusnya. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi itu adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau keliru. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Misal contohnya itu keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, tetapi melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah gitu. Lalu yang keempat itu ada dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Jadi taktik persuasi yang digunakan itu memerlukan lingkungan yang privasi, tertutup, agar tidak terganggu oleh orang-orang yang berisik gitu, dan bebas dari halangan seperti suara berisik atau di tempat umum gitu. Lalu yang terakhir itu
hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan mengenai kesalahan seseorang. Jadi investigator itu harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang itu telah berbohong. Jadi alasan ini mungkin berupa perilaku selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, dan adanya petunjuk. Adanya petunjuk bahwa ia itu berbohong. Tetapi interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Jadi investigator itu tidak boleh membuat catatan yang sudah tertuduh atas menceritakan yang sebenarnya, dan untuk tidak bersingkut dari posisi tersebut. Jadi membuat catatan terlalu dini itu akan meningkatkan tertuduh bahwa keterangan akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan yang dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan oleh investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator itu mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dan pengakuannya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Jadi investigator itu seringkali melakukan interogasi meskipun dia itu tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya interogasi semacam ini itu dilakukan sekedar karena investigator itu mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal untuk menentukan seseorang perilaku aneh itu, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Jadi selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information yang sudah dibahas. Jadi investigative information itu sangat diperlukan ketika wawancara itu akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun investigator itu sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi pada pendekatan yang sangat disarankan. Jadi di sini ada beberapa manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Yang pertama itu sifat tidak menuduh. Dalam wawancara menginginkan investigator itu membangun hubungan yang saling percaya dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Lalu yang kedua itu selama wawancara investigator itu seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melakukan interogasi. Lalu yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal jika dia diwawancara itu terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara. Jadi investigator itu dapat menggunakan keterangannya untuk mengungkapkan kebohongannya. Lalu yang terakhir itu, yang keempat, ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika melakukan wawancara sebelum interogasi. Jadi akan lebih mudah dicapai apabila investigator itu menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan sebenarnya yang melalui wawancara. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu wawancara
dan interogasi itu sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan adanya juga penyidik yang mengerti maka kedua istilah itu, tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara. Pada istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Tujuan wawancara tersebut itu mengumpulkan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan dan yang lainnya. Sedangkan tujuan interogasi adalah mencari kebenaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang terima kasih. Jangan lupa